Hello everyone, welcome back again with me Iqbal Hanur. Ya, kali ini kita akan membahas bagaimana pergerakan IHSG update dan juga kita bahas makroekonomi global dulu lah. Jadi nanti untuk reasoning kenapa sebenarnya IHSG untuk di beberapa hari ini, mungkin di hari Kamis dan Rabu itu udah mulai rebound. Dan untuk kedepannya untuk di bulan ini di bulan Juli mungkin di minggu kedua next week itu IHSG sebenarnya arahnya kemana gitu kan. Ya walaupun sebenarnya saya bilang kayak it's okay gitu kan, be aware gitu kan, tapi stay in case saya bilang, tapi 60% dari alokasi uang tuh 100% itu teman-teman udah mulai bisa masuk. Cuman itu kan secara long term tuh saya bilang, tapi untuk secara short term, untuk mid term jadi sampai di 1 Agustus jadi teman-teman bisa lah untuk kita bisa mulai kembali masuk di saham-saham blue chip atau LQ45. Kenapa alasannya seperti itu teman-teman? Saya update dulu bagaimana beritanya untuk makro update ekonomi global kita itu. Oke? Nah jadi buat teman-teman yang mungkin nonton video saya makro mungkin terasa berat tapi tunggu aja, nanti saya bakalan bikin video khusus untuk makroekonomi dari dasarnya. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin melihat tentang investment club nah teman-teman bisa pengen ngebaca investment club penjelasan sederhana itu seperti apa teman-teman itu bisa langsung cek di video saya yang bagian ini, analisa saham JIHD. Nah, nih teman-teman bisa langsung cek di sini dan saya ini menjelaskan bagaimana itu bisa dikorelasikan dengan sektor properti gitu. Nah, di sini saya sudah jelasin. Dan nanti teman-teman bakalan tahu tuh kenapa sebenarnya kok sektor properti belakang ini jatuh Bang Iqbal atau jatuh nih Pak Iqbal Di situ teman-teman bisa langsung cek lah Itu sebenarnya dasar untuk makroekonomi. Kalau misalnya pengen melihat siklus untuk pemotongan suku bunganya, saya pernah dulu bikin di Q&A insight saya yang keduanya di sini. Nah, waktu tuh saya di Google saya lupa fotonya mana. Yang penting di sini waktu tuh saya pernah bikin tapi kalau ini kelamaan pula ini fotonya. Nah, coba saya cari sini mana saya nggak ada pula nih. Loading pula Nah, oke lah. Jadi biar kita lebih langsung ke inti videonya aja Nah, teman-teman udah mulai lebih lebih fun lah karena ketika saya ngelihat tadi pagi nih saya ngelihat pagi tadi, bentar teman-teman. Nah, nih Discord saya nih. Nah, saya di sini di sekitar jam 6 tadi saya bilang, sekarang market udah dalam mode pembelian aktif gitu kan, sebesar 65 untuk poinnya. Kemarin kan sebelumnya kita itu lagi netral kan, market itu lagi posisi risk off. Sekarang kan udah mulai posisinya itu dalam risk on. Dimana kalau kita lihat sekarang kan ini pasar itu masih dalam mode hati-hati, belum terlalu euforia, maybe seperti itu. Itu menunjukkan pergerakan yang positif, walaupun sebenarnya ada kekhawatiran tentang tarif dan tren rotasi sektor yang lebih menyukai konstruksi dan material daripada otomotif. Berarti saham-saham seperti ASI itu bisa lebih kita aware. Walaupun sebenarnya saya melihat untuk di ASI sendiri ini sebenarnya dalam posisi really di net buy oleh asing. Sebenarnya kenapa? Ada apa nih? Termasuk ini konstruksi manufaktur itu kenapa gitu. Nah, nanti saya akan ngejelasin ini tentang copper tentang tembaga ini. Yang biasa saya ini untuk tembaga yang beneran lagi really gila nih. Sebenarnya korelasinya apa sih, Bang? Nah, ini sebagai faktor dan juga nih jarang orang yang bahas ini. Saya nggak pernah jumpa ini. Saya belajar sendiri nih udah lama nih. Jadi ini merupakan sebuah faktor untuk kita ngelihat tren ekonomi ke depan tuh seperti apa, karena dia merupakan besi loh kan, tembaga loh. Jadi kita bisa ngelihat perusahaan-perusahaan manufaktur itu seperti apa ke depannya. Nih, oke. So, mari kita lihat Nah, ntar. Jadi teman-teman tadi malam itu kan ada berita dari FOMC Minutes Jadi perkumpulan para member The Fed
Ini namanya FOMC meeting dan jam 1 waktu Indonesia Barat atau dini hari tadi. Nah, ini dia. Oke. Nah, dia waktunya jam 1 terus tuh. Kadang jam 2 gitu. Nah, tapi dimulai dari April kemarin itu mulainya jam 1. Nah, sebenarnya dari isi The Fed, ya FOMC ini sebenarnya nothing special ya. Nah, ini kita bisa ngeliat nih dari jam 1 3 detik 39 sampai di jam 1 menit 4 ini ya merah-merah ini tidak ada yang nothing special lah. Tapi kita bisa ngeliat bahwa ini beberapa partisipan atau beberapa anggota The Fed itu mengatakan mereka tidak terlalu ingin ada harapan atau mereka kayak tidak ingin mencampur tangan lah kalau ini akan adanya pemotongan suku bunga di 2025. Artinya ya seperti yang udah saya bilang dulu kan, masih sama. Kenapa? Kamu teman-teman nanti bisa baca ini ya atau ngelihat video saya yang ini tentang yen carry trade yang itu ngebikin market itu takut ya. Nih, nontonlah yang ini ya. Market itu takut sama yen tadi ya, dolar tadi. Nah, bisa kita lihat nih. Dan juga scroll plot lah. Ini karena kejauhan scrollnya yang saya ingat ya. Jadi ada juga beberapa anggota yang kayak sedikit adalah mendukung gitu kan. Jadi kalau dihitung itu palingan beda tipis satu lah untuk pemotongan suku bunga di akhir tahun ini. Walaupun mereka bilang sebenarnya ada dari para anggota tadi bilang kayak yaudah nanti kami nggak terlalu berani pemotongan suku bunga karena tentang tarif ini masih perlu kita pantau lagi. Tarifnya si Trump tadi ya. Jadi itu jadi masuk pemantauan The Fed. Seandainya tarif Trump tuh nggak ada, I think ya itu market sebenarnya bisa rebound gitu kan. Cuman karena si Trump tadi kayak ngebikin tarif gini-gini ya akhirnya kemantau sama The Fed. Walaupun sebenarnya teman-temannya dari segi ya fiskal dari US sendiri kan itu udah bagus seperti building gitu kan. Nah terus juga ada tentang kebijakan-kebijakan lainnya yang ngebikin ini seharusnya rebound untuk di US gitu kan. Sama satu lagi saya apa kemarinnya lupa pula saya. Nah intinya itu ngebikin dari fiskalnya ya atau dari negaranya sendiri itu ngebikin market tuh mulai rebound ya. Ekonomi itu udah bisa mulai digenjot. Jadi efek tarif itu sebenarnya ada. Jadi dengan tarif itu dinaikkan oleh Trump, jadi pendapatan negara itu kan udah mulai naik. Pendapatan negara udah mulai naik karena tarif impor tadi itu juga menguntungkan si Amerika. Terus investor itu udah mulai lari ke mana? Ke bond yang pernah saya bilang, ke bond, ke emas itu yang ngebikin Amerika mendapatkan hutang atau mendapatkan pinjaman dari investor untuk membayar hutangnya mereka kemarin. Nah itu yang bikin seharusnya Amerika tuh untung. Ditambah dengan adanya trade war ini itu ngebikin si perusahaan-perusahaan yang ada di dalam negeri itu memaksakan untuk lebih produktif. Seharusnya mereka jadi perusahaan-perusahaan yang konsumer itu mereka mau nggak mau ya harus tetap ya kita bangun sendiri lah gitu. Bagus sebenarnya Trump ini. Misal kita kan ini ngambil baju dari China tuh. Gara-gara kita ngimpor baju dari China, bol-bol bahan baju dari China kan lebih murah. Seharusnya kita misalnya mendapatkan bol, contoh 1 juta nih, atau misalnya sekitar 10 juta nih per bol gitu kan. Kalau dalam bol hitungan baju mungkin ada sekitar, anggaplah ya, misalnya kayak seratusan atau ratusan baju lah gitu kan. Wah 10 juta nih gitu kan. Tapi karena dengan adanya trade war yang dilakukan sama Trump, otomatis tarif impor dari China ke Indonesia itu jadi lebih legit, lebih meledak, lebih mahal. Otomatis perusahaan-perusahaan lokal, pengusaha-pengusaha lokal yang dulu sempat mati itu udah mulai hidup lagi. Mau nggak mau harus seperti itu. Itu sebenarnya yang ngebikin kayak untuk secara long term ini trade war-nya dari Trump ini bagus. Cuman 50-50 sebenarnya kebijakan dari si Trump ini. Karena ya kita bisa ketahui bahwa negara konsumer untuk khusus ya kita negara konsumer yang didapatkan dari Amerika tadi sebenarnya dari teknologi. Kalau kita ngeliat dari keseluruhan sektornya yang selama saya pantau ya Amerika tuh masih kalah dari segi manufaktur. Nah, manufakturnya tuh ya dari China tadi itu yang bikin kayak ya ini ngeri-ngeri sedap sih ngelakuin Trump tadi, tapi better lah ada gebrakan baru lah daripada presiden-presiden sebelumnya ya teman-teman. Nah ini kita back again ya. Kalau kita misalnya ngelihat dari The Fed misalnya kan nih white. Nah about ini meeting calendars ya kita bisa ngelihat ini tanggal-tanggalnya kan di bulan Juli nanti tanggal 29, di bulan Juni ini tanggal 17
17 sampai 18 untuk mereka punya FOMC meeting. Maksudnya tuh bisa jadi untuk keputusan suku bunganya tuh di tanggal itu apakah iya atau enggak gitu kan. Nah, bisa kita lihat lagi di sini ya. Untuk projection materialsnya kita lihat PDF-nya di sini ya dari Bank Sentral Amerikanya atau The Fed. Nah, di sini kan saya kemarin udah jelasin nih tentang proyeksi keputusan suku bunga finally di akhir 2025 ini targetnya di 3,9 BPS atau di 4% lah atau 4,0 maupun di 3,75 BPS. Nah, cuman kalau kita turunin di sini ya. Nah, ini kan data-data dari indikator ekonomi Amerika, misalnya perubahan real GDP Amerika aktualnya data aslinya tuh seperti apa gitu kan. Nah, kita bisa lihat data penganggurannya juga, PCE inflasi ya. Terus juga ada core PCE inflation yang menjadi sebuah data paling terpenting bagi para The Fed itu, indikator mereka lah, indikator favorit The Fed itu untuk melihat keputusan suku bunga ini untuk dipangkas atau tidak. Ini teman-teman bisa melihat di sini ya. Nah, walaupun 2025 kita masih hanya bisa melihat data-data seperti range of projection, but actually seperti median dan lain-lainnya jadi kita nggak bisa ngelihat lah. Pasti teman-teman apa sih dibilang Iqbal gitu. Nah, nanti di sini kita bisa lihat ya. Nah, saya zoom in dulu nih. Nah, ini merupakan anggota para The Fed tadi ya yang mengikuti rapat FOMC. Nah, partisipannya. Nah, ini kita ngeliat dari 2025 ini kita bisa ngeliat bahwa ini kebanyakan ini ada anggota yang mendukung itu untuk memangkas suku bunganya sampai di 4,25 BPS atau 4,25 basis point. Ada juga mendukung itu sampai di 4,0 BPS. Ada juga yang mendukung di 3,75 BPS atau 3,75 basis point, dan di sini ada yang malah 3,5 atau 3,50 basis point atau 3,5%. Nah, kalau kita bisa melihat di sini keseluruhan anggota di sini malah justru lebih banyak sekarang itu votingnya ke 3,75 BPS. Artinya sampai di akhir tahun ini kemungkinan dengan posisi suku bunga The Fed sekarang di 4,5 itu akan ada pemotongan suku bunga maybe 1, 2 sampai 3 kali. Ya. 3 kali kalau ya memang beneran jadi, atau 2 kali bisa tapi salah satunya ada yang 50. Ya, tapi walaupun saya bilang kayak kemarin ya ini sebenarnya masih berat ke 2 kali pemangkasan sih sebenarnya. Bisa jadi sekali kalau memang ada urgensi. Nah, jadi yang 3 kali kemarin kan dari ADP tuh, data-data ADP yang pernah saya bilang kemarin tuh dari VMG apa kemarin tuh saya bilangnya. ADP data. Nah, ya. Kemarin itu kan dari ADP-nya sendiri. Oke, so itu yang ngebikin kayak ya udah. Ternyata mereka salah kan. Teman-teman nontonlah video saya yang mana kemarin nih, yang ini ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Sampai di 2027 pun juga nanti ini suku bunganya bisa ke 3,25 gitu. Intinya sebenarnya kalau kita ngeliat dari inflasi ya sama suku bunga dulu, The Fed yang paling aman tuh sebenarnya di kisaran 2,5 sampai 3,25 sebenarnya ya. Cuman mau gimana guys, yen carry trade itu benar-benar sangat menakutkan ya teman-teman ya. Saat suku bunga Jepang itu pengen dinaikkan ya, tetapi justru malah dolar Amerika yang semakin melemah, itu yang bikin serem gitu. Nah, saya baru nih banget nih tadi di jam berapa nih. Nah, Japanese yen. Ini mata uang Japanese yen ya. Jepang yen itu lagi naik 146 per dolar di hari Kamis. Ya. Mana itu termasuk dalam dari sesi sebelumnya yang di saat dolar itu mulai melemah yang benar-benar tajam karena imbal hasil yang mulai drop atau mulai jatuh. Nah, juga ini tensi perang dagang global itu berkontribusi terhadap kehati-hatian market, yang mana Presiden Donald Trump itu mengumumkan 50% tarif untuk impor Brazil yang mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus ini. Bejir boy.
Tapi ya kalau kita lihat di sini dari United States dari US ini kan ini yieldnya udah mulai kayak turun nih 0,01%. Yang artinya maybe ini nah para investor pun juga kayak udah mulai memasukin lah dananya ke sini gitu. Artinya kalau seharusnya nih yieldnya kan udah mulai melebar, misalnya 0,05, 0,04 atau 0,06 kalau memang fase market itu dalam posisi risk on sekarang bukannya dalam posisi risk on. Kalau 0,01 kan ini turun nih. Kemarin aja saya bikin itu terakhir itu di 0,02 lah. Sekarang 0,01 ya. Nggak sampai merah sih, tapi artinya masih ada porsi di investor itu di market obligasi US. Berarti mereka ini ngeholdnya tuh sampai di tanggal bulan-bulanan Agustus ke depan lah nih. Jadi mereka udah mulai masuk perlahan. Jadi mereka kayak aku seram-seram juga nih masuk di saham gitu kan. Karena kalau kita ngelihat dari Composite misalnya dari SPX, ini mereka udah dalam positioning ini dalam new all time high and then they have a gap. Ya, ini mereka too much a gap and then ya walaupun ini sebenarnya udah ketutup dalam 2 hari sebelumnya yang mana saya bilang kemarin ya di 3 hari lalu ya videonya ini kan saya bilang ini bakalan turun dulu untuk tutupin gapnya dan ini terbukti lagi dan we don't know ini sebenarnya untuk market SPX S&P 500 kita nggak tahu nih kapan apakah ini benar bisa lanjut really I don't know gitu kan karena data sekarang ini benar-benar mixing. Jadi intinya saya bilang kalau untuk di bulan Agustus ini ya kita udah mulai bisa bernafas lah asal tidak ada berita-berita yang benar-benar yang kayak mengkagetkan lah kayak dari Iran versus Israel kemarin gitu. Nah kalau kita lihat juga dari sini market Nasdaq juga ini mereka udah membentuk new all time high-nya even we don't know apakah ini konfirmasi double top I don't know gitu. Nah ini juga bentuk wick, we got the wick in here gitu kan, but apakah ini tweezer top? Nah, saya nggak tahu juga ini kan. Nah ini mungkin ya teman-teman, ini the fasenya kan udah mulai ada gap itu kisaran di range harga 21.000 yang kan saya rasa bisa jadi nanti di tanggal 1 Agustus itu baru mulai ditutup atau nanti ada worst event ya, we don't know itu kapannya kan. Nah saya tanda dulu deh ini di 1 Agustus. Nah kalau dalam 1 Agustus jatuh nih drop drastis, wah ini serem juga nih teman-teman. Nah ini saya tandai dulu lah nih sini, bisa jadi dia turun ke sini, saya nggak tahu juga nih mau kemana. Nah market euforianya seperti apa kan, ini datanya udah mulai berubah juga. Saya rasa misalnya orang kayak optimism gitu kan, wah ini pemotongan suku bunganya bakalan 3 kali bang, bakalan 2 kali. Ingat yen carry trade bro, yen carry trade. Walaupun negara Eropa, China, negara-negara sana udah mulai fokus pangkas suku bunganya, tapi dari Jepangnya sendiri, dari BOJ-nya ya, dari Oeda ya, si Powell-nya versi Jepang, Oeda tuh kayak naikkan suku bunga Jepang. Nah, ya otomatis dolar semakin lemah loh. Kita bisa ngeliat di sini bahwa ya dolar ketika telah menyentuh area resisten yang udah saya bikin. Nah bahkan dalam 3 hari lalu ini nggak berani tembus. Nah ini nggak bisa berhasil tembus, mereka udah mulai turun. Ya mau gimana gitu kan. Kita lihat kondisi kayak yen ya, USD yen. Nah dolar aja udah mulai melemah nih. Ya ini US dollar versus yen. Kita bisa lihat bahwa dalam tren jangka panjang sekalipun ini dolar udah mulai kalah dengan mata uang yen. Yennya udah mulai menguat nih. Mulai dari start from the Januari ini. Itu yang bikin ketar-ketir lah si Amerika ini tadi, bank sentralnya itu. Makanya kalau kita lihat dari market Bitcoin juga nih ya, kita bisa ngeliat bahwa ini mereka udah mulai new all time high-nya. Saya udah ngebikin ini beritanya itu di postingan YouTube saya dan juga di story Instagram saya tadi barusan nih ya. Nah ke 112.000 new all time high. Selamatlah untuk teman-teman yang berada di Bitcoin. Tapi saya nggak tahu nih sebenarnya ini apakah ini sebenarnya ini konfirmasi atau ya ini bisa menjadi tempat posisi kayak yaudah kalian cabut gitu, kalian nanti kena gocek lagi gitu, karena kita punya posisi kayak wow dulu kan, kayak bener-bener dijebak. Ini sekarang kan lagi ngebentuk dia punya penan lah. Nah kita nggak tahu ini mau kemana juga nih dalam waktu dekat. Nah sebenarnya kenapa ini sebenarnya market Bitcoin ini mulai kayak ada kenaikan, padahal dari
S&P 500-nya hanya nggak sampai 1% nih kenaikannya. Tiba kok di dianya terlalu berlebihan lah menurut saya ya. Walaupun Nasdaq 1%, di sini indeks-indeksnya udah mulai hijau gitu. Nah, kita lagi nih dari Bitcoin-nya. Ini bisa jadi ya mungkin nanti kembali retest ke sini, kita bisa jadi seperti itu nih. Karena kita bisa ngeliat di sini ada fair value gap yang one day bisa jadi ketutup gitu. Dan untuk bentuk dia punya retest lagi. Nah, itu yang perlu diperhatikan lagi. Nah, ini kalau kita ngelihat ini dulu datanya itu di 2000. Nah, di 2023 juga dulu kan. Nah di 2022 deh. Nah, ketika ini harga Bitcoin udah mulai naik nih kan, tap di sini kan. Nah, ini polanya sama nih. Nah, mereka kayak udah nih satu. Nah, ini udah 2 kali reject. Akhirnya sampai one day kayak orang ngomong, wah ini kita Bitcoin udah mulai rally ya nih. Kita udah bisa new all time high untuk Bitcoin di tanggal per 11 November 2021 sama polanya kayak tadi kan. And then bam. You see that, bro? Nah, di mana tadi nih kok jauh kan ya? Di 2021. Wah, ini 1 hour nggak dikasihnya, aneh. Karena ini ternyata ya ini bukan sebuah konfirmasi yang pasti. Ternyata hari itu dibanting down gitu kan. Marketnya akhirnya liquidity memanfaatkan euforia. Nah, ini sebenarnya smart money ya atau para whales tuh yang kita harus pahamin gitu. Mereka pengen memanfaatin euforia market itu seperti apa. Itu yang saya selalu wanti-wanti sama teman-teman gitu. Nah ya, walaupun sini sebenarnya udah berapa kali, ini udah 2 kali dia posisi di all time high. Nah, ini saya takut nih tiba-tiba nanti dihajar turun. Nah, kita bisa ngeliat nih dulu juga pernah sama di harga 111.000 nih. Sekarang masih ketinggian sekarang lah. Ini saya bikin kayak wah double resisten nih. Kita udah tahu nih. Nanti mana tuh dia bikin pola di sini, dia reject and then dia punya pola di sini kan tap. Nah, tap. Sampai nanti di bulan tanggal 1 Agustus ya, playingnya pokoknya 1 bulan bisa jadi seperti ini. Untuk di Bitcoin ya. Nah, bisa jadi seperti ini teman-teman. Atau nanti dia bisa itu ngebikin spike. Modalnya tuh dia double top, tapi dia punya posisi dia tuh tinggi sebelah. Kayak saya dulu proyeksi crash di Bitcoin dulu ya, udah lama kali nih. Nah ini proyeksi crash saya dulu. Bisa jadi ini posisinya double top, tapi dia ini untuk di gunung sebelahnya tuh lebih rendah atau bisa lebih tinggi. Itu posisinya nanti bisa jadi untuk di Bitcoin kali ini. Saya sendiri nggak tahu sebenarnya ini apakah benar atau enggak. Walaupun sebenarnya stimulusnya nggak terlalu ini, karena fiskal dari Amerika tuh udah mulai bagus dari pemerintahnya. Cuman dari bank moneter sendiri itu kayak butuh stimulus lagi lah untuk pemotongan suku bunganya. Walaupun saya bilang ini tetap berat karena yen carry trade tadi itu saya sering ngulang-ulang sama teman-teman ya. Nah ini untuk Bitcoin ya, I don't know, kita lihat dulu kan. Karena kayak saya ngeliat ini pergerakannya udah mulai aneh teman-teman. Karena pertama dari S&P 500-nya itu tidak terlalu over mereka punya naik karena mereka punya too much gap. Ya Nasdaq juga ya. Nah Dow Jones juga ini mereka belum punya new all time high karena ya ini merupakan sebuah perkumpulan indeks-indeks yang tempat lebih safe ya walaupun dalam fase risk on juga. Nah ini untuk Bitcoin ya we don't know, tiba-tiba market kayak ya market lagi boring, tiba-tiba nanti Walls masuk harganya naik, kalian euforia pada ngebeli, wah ini kita ngebikin 120.000 gitu kan, 120.000 ye gitu kan, and then bro kita nggak tahu ternyata nanti kalian menjadi posisi exit liquidity gitu kan. Nanti di posisi ini kalian udah mulai dibantai sama Wells gitu kan. Nah itu yang perlu diperhatikan lagi gitu kan. Nah kalau saya dari posisinya di sini misalnya 1 kan, nah kita nggak tahu bisa jadi nanti di posisi sini untuk dia punya ya nih kita nggak tahu nanti ternyata di sini
top yang kedua akan ngebentuknya all time high lagi, atau di sini bisa jadi. Nah, dia bikin market di sini, bikin base nanti sampai tanggal 1 Agustus and then untuk market kembali turun kembali. Nah, jadi jangan terlalu euforia lah ya nanti di tanggal 1 Agustus ya, 1 Agustus bukan Juli. Nah, sini. Oke. Nanti bisa ngebentuk berita new all time high lagi. Biasanya berita-berita new all time high itu langsung dibantai. Ya, market walls mereka mulai masuk market dump gitu kan. Kalian ngikut sampai di sini nih. Rupanya mereka udah ada pressure untuk selling nih. Mereka cabut nih. Misal mereka kan masuk nih sampai 1% gitu kan. Akhirnya mereka mulai cabut juga nih sekitar 1%. Sisanya mana? Yang 1% di sini tadi. Ya kalian. Nah, itu perlu diperhatikan. Itu juga dengan ISG sebenarnya. ISG seperti apa? Nah, kita bisa lihat di sini ISG ada gap kecil. Yang saya nggak tahu nih, biasanya hari Jumat ini kan hari-hari yang care. Kenapa situ? Nah, kita bisa lihat di sini gap kecil ya. Nah, sini kita bisa lihat. Oke. Nah, saya rasa ini bakalan ditutup di hari Jumat ini bisa, atau di hari Senin gitu kan. Karena ini kan hari Kamis nih. Nah, ini yang kita nggak tahu. Ternyata dia nggak mau untuk dia punya break dulu untuk breakdown harga ke bawah, habis itu dia lanjut ke atas ya. Kalau bisa pun ya lanjut naik oke sampai ke 7.079. Karena ketika saya melihat data itu ya teman-teman ya, nih saya refresh dulu. ISG hari ini lagi ini. Nah, ditutup menguat sebesar 0,88%. Untuk indeks LQ45-nya ini udah 1,34%. Nah, terus nih teman-teman kalau kita bisa lihat ini udah mulai naik nih. 1,34%, artinya saham-saham blue chip itu udah mulai kembali dikonfirmasi, itu udah mulai bisa naik. Itu yang ngebikin kita saham BRIS yang hari ini lagi profit sebesar 9% tadi ini di TP2. Dan FAI ini terima kasih ya teman-teman yang udah ngucapin semuanya. Saya belum bisa sempat balas karena saya lagi nge-record video sama ngupload media sosial yang lain. Oke, thank you. Nanti saya balas satu-satu nih. Ya, untuk abang-abang semuanya, Cece juga ini ya, Pak Jo juga, teman-teman yang lain gitu. Thank you ya. Semoga doanya balik untuk kalian juga. Nah, oke, kita lanjut ya teman-teman semuanya. Ini untuk indeks kemarin kita ISG masih ada outflow-nya kan 394 miliar. Kemarin saya nggak salah saya 200. Beberapa hari yang lalu juga 300. Artinya ini kan udah mulai ada tekanan teman-teman. Udah ada mulai tekanan nih. Nah, artinya mereka flow-nya tuh kemana sebenarnya mereka ini lari. Nah, kita bisa ngeliat bahwa di sini ya. Kita lihat di sini. Nah, sebenarnya kan ini yang ngebikin market tuh sedikit mulai rebound ya. Karena ada saham-saham IPO yang ngebikin ISG kita mulai naik, seperti ada saham listing SPF, PSAT, CDIA, Coin, PUMI, Meri, Bulog, CEHK. Walaupun PUMI ini kasihan ya, saya kena banting terus. Mau kayak mana ini minus loh, revenue growth ya untuk di 2024 secara annual ini turun. Kalian beli ngapain ya, wajar lah turun dia pas lagi IPO. Underwaternya juga ini BQ ya, kecuali kayak HP oke lah masih bisa dipercayain kan. Nah, CDA nih yang lagi naik udah 2 kali arah nih sekarang ya. Nah, ini juga secara prospektusnya ini kesimpulan dari data laporan juga bagus gitu kan. Ini sebenarnya yang bikin market itu kemarin kering untuk di saham-saham LQ45 ya. Mereka udah kering di saham LQ45 and then mereka udah sekarang mereka cabut ke saham-saham IPO. Ketika mereka udah mendapatkan saham-saham IPO, ini mereka udah mulai cabut nih kayak di Meri, mungkin yang lain-lain. Akhirnya mereka bisa jadi mungkin sebagian mereka masih di hold di CDA and then mereka udah mulai saham-saham blue chipnya udah mulai masuk karena market udah mulai rebound, ditandakan dengan Bitcoin. Walaupun Bitcoin ini saya lihat mereka ini bukan leading tapi lagging, nge-lag, lambat, bukan pemimpin. Karena yang pemimpinnya itu apa? Nasdaq sama SPX, S&P 500 gitu. Nah, oke, jadi ya seperti itulah untuk market sekarang ya. Intinya kesimpulannya itu bagi saya, rebound. Tapi hati-hati untuk dari Jumat bisa jadi nanti ini ya, itu polanya nanti di open ya, itu dibawa turun dulu baru dibahajar naik. Harapan saya untuk
IHSG kedepannya seperti itulah sampai nanti dia menyentuh di area support kita dulu di 7079. Itu untuk IHSG, harapannya saya seperti itu. Jadi kalau kita tarik garis, dia masih panjang nih. Nah, nih. Oke, jelas ya. So, jadi sekarang teman-teman itu untuk saham IPO bisa di hold. Terus bagaimana trik cara taking profit bisa teman-teman nonton di video saya yang ke sebelumnya. Yang ini di bagian CDIA. Oke, nah jadi makanya itu ngebikin kayak saham-saham blue chip kita itu juga udah mulai rebound hari ini. Nah, kita bisa lihat ya. Untuk movers ya. Nah, bisa nih kita lihat kan kayak BBRI, BCA, BMRI. Mereka kan udah mulai naik nih 2%. Nah, BBRI sampai 5%. Saya udah berapa kali suruh beli ngebuy BBRI waktu di harga low-nya kan. Nah, yang nggak mau ngikutin kata saya kemarin ya udahlah, seharusnya udah 5% ya hari ini. Kira pindahkan flow-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman lupa ya, teman-teman itu bisa ngelihat Instagram saya itu ada bagian Q&A insight yang kedua ini. Nah, saya barusan kemarin dapat Q&A dari teman-teman Instagram dan saya itu langsung ngebahas sebenarnya apa sih yang lagi terjadi, kenapa market itu bisa lagi risk off gitu kan. Nah, ini kok lama banget nih loadingnya, ya Allah. Hey, come on. Jangan tolong. Nah, jadi menjelang ini ya teman-teman ya, kayak yaudah teman-teman selama 1 bulan ini menjelang Agustus itu udah mulai bisa untuk masuk cicil kembali di saham-saham blue chip. Karena kemarin market lagi jelek nih ya, karena Trump itu mulai kayak ngasih tahu, aku udah tanggal 9 Juli nih kan, udah tanggal 9 Juli itu bikin pertama market udah mulai panik. Kedua, The Fed yang masih hawkish, mereka kayak masih ingin mempertahankan suku bunganya, ditambah ya narasi saya tentang yen carry trade tadi. Terus yang ketiga yakni kita di IHSG itu merupakan ada saham-saham IPO yang itu ngebikin likuiditas mendukung untuk lebih cabut dulu untuk di saham-saham LQ45 dan mereka cabut untuk masuk all-in di CDA dan kawan-kawan di hari penjatahan. Ketika mereka udah merasa cukup, aku udah nih cukup nih di IPO nih, kayaknya udah profit, and then saya udah mulai masuk ke saham-saham blue chip mulai dari detik ini, mulai sekarang teman-teman. Jadi ya untuk IHSG dalam 1-2 minggu ke depan sampai akhir bulan teman-teman udah mulai bisa menikmati lah. Tapi kalau misalnya ada proyeksi data yang udah bisa mulai ada perubahan, teman-teman nanti bakalan saya up lagi di YouTube. Jadi intinya teman-teman itu udah mulai bisa menunggu. Nah, di sini ya. Ini ada nanya, izin nanya Bang, berarti untuk arah sekarang itu saham Indo kurang diminati ya Bang? Kira-kira kalau Abang sendiri mandang kayak saham-saham multimedia itu tetap bla 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 segala macam tentang IPO nih. Ini saya bilang ya. Ini even market saham US ya. S&P 500, Nasdaq, Dow Jones itu tetap aja mereka udah di posisi all time high dan too much gap up yang sewaktu-waktu kita nggak tahu nih bakal ditutupnya dengan nanti one day itu nutupin gapnya itu dengan ada reasoning bakalan ada sebuah crash sentiment yang kita nggak tahu ini apa, entah nanti Iran sama Israel jilid kedua, entah nanti Trump tiba-tiba bikin drama baru, we don't know ya kan. Entah nanti karena red card-nya itu hanya 1 kali karena ya ini tentang yen carry trade again gitu kan. Nah, jadi sebenarnya ya satu lagi saya kasih tahu, multi-bagger itu adalah saham-saham yang profit di atas 100%, artinya itu ratusan persen profitnya. Tapi kalau misalnya 100% ke bawah itu namanya bagger ya. Teman-teman ingat tuh, catat bagi yang pemula, bagi yang udah jago ya udah dengerin aja gitu kan. Nah, terus juga saya bilang bahwa sama halnya kita cek flow ya. Nih, nah, dan kalau secara dan posisi sekarang market lebih condong ke saham-saham IPO. Jadi likuiditasnya dan inilah yang bikin IHSG kering. Sama halnya kayak kita dicek flow di Bitcoin dominance dan altcoin flow. Dan momen IHSG sekarang ke arah altcoin. Sedangkan induknya Bitcoin dominance itu udah kering. Yang mana di IHSG yang dominance-nya bagian dana kripto itu ya indeks LQ45 atau di IDX30 atau di IDX30. Nah, oke teman-teman, intinya sekarang udah flow-nya itu udah mulai pindah ke saham-saham blue chip. Jadi teman-teman udah mulai bisa realisasikan happy-nya ya sekarang. So, jadi teman-teman terima kasih telah menonton video saya ini. Enjoy your portfolio.
Jadi teman-teman udah mulai jangan takut lagi selama 1 bulan ini. Intinya update terus videonya saya, nanti teman-teman bakalan tahu nih apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, enjoy ya. So ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih telah menonton video saya ini. Jangan lupa like, share ke teman-teman kamu, aktifkan notifikasi bell loncengnya, dan teman-teman juga kayak kasih like-nya gitu. Nanti kalau ada komentar, tolong di komentar di video saya ini, Bang, ini berat banget bahasanya, Bang, bla bla segala macam gitu kan. Atau apapun itu, saya minta kayak kita biar cepat mecahin algoritmanya ya teman-teman ya. Ya teman-teman, terima kasih yang ngucapin ulang tahun juga, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga nanti di umur saya 25 tahun ini nanti kita bisa berkarya jauh lebih, bisa ngerubah, pokoknya yang terbaik lah teman-teman. Saya ingin jadi nomor 1 di Indonesia ini di market ya. Doain ya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, terima kasih. Seperti biasa, yang terakhir, salam gacor. Oh iya, yang pengen join langsung klik di link deskripsi video saya ini maupun di link bio YouTube saya ini ya, yang pengen join gitu. Oke semuanya, bye bye.